Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan, eh, khusus di kelas manajemen H ini ya, di manajemen H. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, hari Kamis, kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di mata kuliah manajemen perbankan eh, pada pertemuan setelah UTS ini ya. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Baik, yang pertama adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 khusus di kelas manajemen H yang Bapak banggakan. Sekedar informasi bahwa untuk hasil UTS kemarin hampir secara keseluruhan hasilnya sangat baik. Adapun kalau yang kurang itu tinggal di diperbaiki saja nanti di UAS-nya ya. Nah, tetapi juga jangan menjadi sebuah pesimis dan kecil hati. Ini adalah potret kita dan tidak apa-apa bahwa kemampuan kita ini ada di sini dan PR kita ke depan kalaupun memang masih kurang ataupun tidak sesuai dengan harapan, tugas kita untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi aja ya gitu. Kemudian pada pertemuan hari ini seperti biasa ya, bahwa belum ya, ini belum share screen-nya, belum di ini. Coba mohon maaf sebentar ya. Kita cari dulu ini untuk kelompok ini manajemen H ya di data baru. Bentar dulu ya, maaf. Ternyata untuk share screen ini belum disiapkan materinya dan kemarin kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah mengirimkan. Nah, inilah adik-adik mahasiswa kalau kenapa pengiriman video ini harus lebih awal, karena yang sudah lebih awal saja seperti kelompok 3 ini saya bingung nih karena filenya terlalu banyak ya yang masuk dari beberapa kelas dan berbagai kelas ya, ini sudah masuk ya. Baik, kita sudah buka, coba kita share screen materinya. Dan memang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen kualitas kredit ya, manajemen kualitas kredit. Dan pada hari ini kelompok 3 yang terdiri dari saudari Iis Desi Maisyarah, kemudian Agung Saifuddin, kemudian juga Maulana Agung Saputra, dan Wulan Indriani sudah siap untuk mempresentasikan dengan pokok bahasan kualitas kredit bank ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya kira kepada tim atau kelompok 3 ya, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok, kerja kolektif ya, kolaborasi di antara 4 anggota tadi. Dan saya kira persilahkan ini moderatornya Teh Iis Desi untuk membuka presentasinya, dan kepada teman-teman audien di kelas manajemen H silahkan disimak bersama, dan kalaupun ada yang kurang silahkan bisa didiskusikan dan ditanyakan melalui WA group. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 3 ya yang akan membawakan pokok bahasan kualitas kredit untuk mempresentasikan hasil
diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen H, tingkat 2, semester 4, akan mempresentasikan mengenai manajemen kualitas kredit bank. Saya Isdesi Mesaro, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Agung Saifuddin, yang kedua saya Isdesi Mesaro, yang ketiga ada Maulana Agung Saputra, dan yang keempat ada Ulan Jibriani. Langsung saja saya mulai pada poin yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian manajemen kredit. Pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, perkataan kredit atau kredit berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan. Jadi, memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Kemudian, kredit berarti suatu pemberian kepercayaan di mana balas jasa diberikan pada waktu setelah prestasi dilakukan. Misalnya, kredit penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam satu transaksi jual beli. Penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan beberapa waktu kemudian oleh pihak pembeli. Kualitas kredit atau koleksibilitas kredit. Tujuan penetapan koleksibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini. Karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan koleksibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, dan SEBI nomor 7/3/DPR tanggal 31 Januari 2005 perihal penilaian kualitas aktiva bank umum. Sesuai BI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter berikut. Yang satu yaitu prospek usaha, yang kedua kinerja debitur, dan yang ketiga kemampuan membayar. Unsur-unsur kredit yaitu ada 7. Yang satu yaitu kreditor, merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Yang kedua yaitu debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Yang keempat yaitu kesepakatan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kelima yaitu jangka waktu. Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Yang keenam yaitu resiko. Dalam menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan akunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam. Dan yang ketujuh, itu adalah prestasi. Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur. Satu, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua yaitu kredit meningkatkan peredaran uang dari lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Yang kelima yaitu kredit menunjukkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang kelima yaitu kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang keenam yaitu kredit adalah sebagai alat pemulihan ekonomi internasional. Yang ketujuh, sebagai motivator dan dinamisor kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu memperbesar modal dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomi. Adapun jenis-jenis manajemen kredit. Jenis-jenis manajemen kredit yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama
pertama yaitu jenis manajemen kredit. Jenis kredit ini dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Bagi usaha yang bersangkutan, kredit ini diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Yang kedua yaitu jenis-jenis manajemen kredit. Jenis kredit yang dilihat dari segi tujuan kreditnya, yaitu kredit produksi, kredit konsumsi, dan kredit perdagangan. Kredit produksi yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi ataupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, ataupun kredit pertambangan yaitu menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya. Kredit konsumsi yaitu kredit yang diberikan digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contohnya, kredit ini untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumsi lainnya. Yang terakhir yaitu kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Contohnya yaitu kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. Yang terakhir yaitu jenis-jenis manajemen kredit yang ditinjau dari segi jangka waktu. Yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, dan yang terakhir yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek yaitu suatu kredit yang diberikan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal. Contohnya untuk peternakan, misalnya peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Yang kedua, kredit jangka menengah yaitu suatu kredit yang diberikan dengan jangka waktu
kredit misalnya peternakan ayam dan yang lainnya kambing atau sapi. Yang ketiga, kredit industri, yaitu kredit untuk biaya industri kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, kredit pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah. Yang kelima, kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang keenam, kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen, dan pengacara. Yang ketujuh, kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Penentuan besarnya kredit. Reserve requirement. Reserve requirement adalah ketentuan bagi setiap bank untuk menyisihkan sebagai dari dana pihak ketiga atau berhasil diinginkannya dalam bentuk giro wajib minuman berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio atau LDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana berupa sumber. Batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Prioritas terakhir dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan jumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah bisa untuk pinjaman selalu memenuhi kriteria atau target tertentu. Prinsip pemberian kredit dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep itu karakter. Inginnya respek pelanggaran terhadap kewajiban dilihat dari karakter manajemen perusahaan debitur. Karakter ini merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Kapasiti atau kapasitas kemampuan pelanggan membayar kewajiban berdasarkan aspek likuiditas dan kontabilitas. Pada analisa ini, bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoperasikan perusahaan sehingga dapat memenuhi kewajiban terhadap bank secara lebih dan pada saat jatuh tempo. Kapital, posisi keuangan perusahaan yang ditentukan oleh rasio keuangan dan besarnya modal sendiri. Analisis aspek kapital ini meliputi struktur modal yang di sektor, cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Kolateral, aset milik pelanggan yang dijadikan jaminan sebagai surat berharga. Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Kondisi ekonomi secara umum yang mengaruhi kebijakan analisis perusahaan. Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel ekonomi makro yang diliputi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Prospek pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. 2. Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap, sesuai persyaratan, dan sudah benar. Yang ketiga, wawancara 1. Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadap dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Yang keempat, on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Yang kelima, wawancara 2, merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kurangan pada saat setelah dilakukan on-the-spot di lapangan. 6. Keputusan kredit. Keputusan
hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Yang kedelapan adalah realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatangan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang kesembilan, penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sesuai atau secara bertahap. Jaminan kredit. Dengan jaminan, yang pertama, jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, dan sawah. Yang kedua, jaminan benda tak berwujud, yaitu berupa surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat pegihan lainnya. Yang ketiga, jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. Tanpa jaminan, maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya sifat kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya. Yang pertama, jaminan karena undang-undang dan karena perjanjian. Yang kedua, jaminan umum dan jaminan khusus. Yang ketiga, jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perseorangan. Mungkin cukup sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok ketiga di kelas manajemen H ini. Tadi Desi, kemudian Agung Saifuddin, Maulana, Agung Saputra, dan Wulan Indriani yang sudah mempresentasikan ya materinya. Memang kalau untuk kredit ini materinya panjang, kemudian kedalaman keluasannya luas ya. Tidak ada yang mubadir, bagus tadi presentasinya, cuma kalau Bapak boleh saranin ini Teh Iis Desi, Kang Agung, Kang Maul, Teh Wulan, bahwa substansi dari materi kualitas kreditnya belum dapat ya. Ini mengulang ke manajemen kredit. Tetapi tidak apa-apa, cuma untuk kualitas kredit itu seharusnya Anda itu membahas tentang kualitas kredit. Tadi ada sedikit ya bicara tentang kualitas kolektibilitas. Jadi di situ kualitas kredit itu ada kategori lancar, ada kategori dalam pengawasan khusus, ada kategori kurang lancar, ada kategori diragukan call 2, ada kategori macet. Nah, kemudian diterangkan kategori dalam pengawasan khusus itu seperti apa karakternya, apa dia tidak bayar berapa kali, berapa bulan. Kemudian karakter untuk kurang lancar itu kategorinya seperti apa diterangkan. Kemudian jika diragukan call 3 itu seperti apa, dan jika macet kategori nasabah yang disebut kategori macet itu seperti apa, itu ada bahasanya berapa kali
angsuran tidak bayar berapa bulan, kemudian perlakuan untuk nasabah macet dengan dalam pengawasan khusus bagaimana, perlakuan dalam nasabah kredit yang mengalami kategori kurang lancar bagaimana perlakuan kita dari bank, dan yang diragukan bagaimana, yang macet bagaimana. Karena setelah kita paham definisi bagaimana kualitas kredit setiap nasabah, baik itu lancar dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan maupun macet. Nah, nanti ada bicara perlakuannya. Jadi somasi, kemudian surat peringatan itu di fase kualitas kredit yang keberapa gitu. Nah, untuk teman yang barusan materinya bagus, tapi ini membahas tentang manajemen kredit. Jadi bicaranya kredit. Nah, sementara manajemen kredit sudah pernah kita bahas ya waktu Bapak menerangkan manajemen kredit ya gitu. Tapi tidak apa-apa, mangga kalau pun mau didiskusikan manajemen kredit, dipersilahkan. Cuma tadi saran Bapak memang kalau untuk kualitas kredit ini harusnya membahas tentang tadi yang Bapak sampaikan. Tapi jangan berkecil hati, Iis, Agung, Maul, sama Wulan. Materi ini juga bagus, silahkan kalau mau ada didiskusikan dari teman-teman di manajemen H ini dipersilahkan ya. Dan untuk kelompok Desi, Agung, Maul, sama Wulan dipersiapkan, siapkan notulen, kemudian untuk pembahasan dari setiap pertanyaannya ya. Dan tentu saja ini yang dibahas manajemen kredit berarti ya, bukan kualitas dari kredit. Tapi tidak apa-apa, lanjutkan saja ya, barangkali tidak ada ilmu yang mubazir, silahkan kalau mau didiskusikan. Itu saja mungkin tambahannya dari Bapak. Mohon maaf juga dari Bapak barangkali ada kesalahan, kekurangan, kemudian kehilapan dan tadi kalimat yang kurang berkenan di hati mahasiswa dan mahasiswi. Dan sementara itu saja dulu, silahkan dilanjutkan untuk diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.